praktik kimia fisika tahun 2002. Nanti judul persamaannya persamaan Arrhenius dan juga energi aktivasi. Jadi di sini tujuan dari percobaannya adalah untuk adik-adik semua bisa memahami dan menghitung energi aktivasi melalui suatu persamaan Arrhenius ya. Nah, untuk teorinya biasanya kalau misalkan suatu reaksi itu mau berlangsung, biasanya dia ada beberapa tahap. Nah, tahap yang awalnya itu biasanya ada tumbukan. Jadi pada awal ini ada reaktan, ini kan molekulnya seperti ini sebelum tumbukan. Kemudian nanti dia akan bertumbukan membentuk suatu zat antara. Nah, setelah bertumbukan dia akan menyusun ulang ikatan-ikatannya, jadi terbentuklah molekul yang baru atau produk yang baru. Nah, untuk menghasilkan reaksi ini biasanya ada energi minimum yang dibutuhkan. Nah, energi minimum itu disebutnya dengan energi aktivasi. Nah, di sini percobaannya adalah untuk menghitung bagaimana cara kita mendapatkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Caranya yaitu dengan menggunakan persamaan Arrhenius. Jadi Arrhenius itu sudah mengusulkan suatu persamaan yang empirik, bagaimana konstanta laju reaksi pada suhu tertentu. Ini adalah persamaan Arrhenius. Kalau misalkan ini kita membuat dilonkan atau dilogkan, akan menjadi persamaannya seperti ini. Nah, kalau dilihat secara lebih detail, ternyata ini adalah suatu persamaan garis lurus ya. Jadi ini ada Y-nya, ln K, kemudian sepertinya ada X-nya, ini ada gradiennya, ini ada interceptnya, seperti itu. Jadi ini untuk fungsi ln-nya dan ini untuk fungsi log-nya, tapi hampir mirip. Jadi ini adalah suatu persamaan garis lurus. Jadi kalau kita punya H, kita nanti plotkan terhadap garis lurus dengan seperti kita dapat gradiennya, nah kita bisa menghitung berapa energi aktivasi dari reaksi tersebut. Untuk percobaannya, ini langsung ke sini aja biar mudah dipahaminya. Jadi nanti kita siapkan ada 2 tabung ya. Jadi tabung 1 dan tabung 2. Di tabung 1 nanti kita akan menggunakannya hidrogen peroksida ya, bukan natrium persulfat. Jadi nanti kita siapkan 5 mili hidrogen peroksida, ditambahkan 5 mili air. Di tabung yang lain, yang kedua, kita siapkan 10 ml Ki ditambah 1 ml natrium thiosulfit dan ditambah 1 ml kanji sebagai indikator. Nah, kedua tabung ini kita rendam di dalam gas piala yang udah terisi air dan juga es batu. Dimasukkan juga nanti termometer ke dalam kedua tabungnya. Nanti ini kita untuk reaksinya itu antara suhunya 0 sampai 40 derajat. Jadi kita variasikan di suhu ini ya. Nanti kita adik-adik nanti lihat di sini termometernya dibaca, misalkan di tabung 1 suhunya berapa, di tabung 2 suhunya berapa. Ketika nanti sudah sama kedua tabung ini, maka kita campurkan kedua tabung tersebut. Kemudian dicatat suhu awalnya berapa yang pas dicampurkan itu ya. Kemudian siapkan juga nanti stopwatch. Nanti dicatat juga ketika nanti muncul warna biru pertama kali di tabung yang udah dicampur. Jadi kan awalnya tuh nggak ada warna birunya, terus nanti muncul warna biru. Nah, kita catat berapa waktu yang dibutuhkan sampai muncul warna biru pertama. Dicatat juga nanti suhunya. Jadi di sini berarti ada tiga pengamatan ya. Jadi nanti suhu pertama, suhu awal ketika dia pertama kali dicampurkan. Ada juga nanti suhu akhir, yaitu suhu ketika warna birunya muncul pertama kali, dan juga waktu yang diperlukan dari dia nggak ada warnanya sampai warna birunya muncul. Jadi ada 3 ya, suhu awal, suhu akhir, dan juga waktu yang diperlukan untuk muncul warna biru pertama kali. Nah, itu nanti adik-adik tinggal masukkan datanya, suhu awal, suhu akhir, nanti kita buat rata-ratanya suhunya berapa, dan juga tadi waktu reaksinya seberapa waktu yang diperlukannya untuk bisa muncul si warna biru. Setelah tadi datanya dikumpulkan, kita bisa melakukan perhitungan untuk menghitung nilai K-nya ya, dari nanti pakainya hidrogen peroksida yang bereaksi, dan juga nanti masukkan waktu dari tadi pengamatan yang awal. Kemudian nanti setelah datanya lengkap, nanti ini suhu di sini adalah suhu rata-rata ya.
suhu rata-rata dari pengamatan yang tadi, kemudian kita rubah dari Celsius menjadi Kelvin. Kemudian kita buat seperteknya. Nah, ini K, perhitungan tadi dari sini, kemudian kita buat log-nya. Kemudian antara log K dan juga sepertek kita buat diplotkan, Y-nya log K, X-nya sepertek. Nanti akan didapatkan suatu persamaan garis. Nah, dari sini kita bisa tahu dari gradiennya, kita bisa tahu berapa nilai EA yang dibutuhkan, yaitu min slot dikali 2,303 dikali R. Seperti itu. Itu saja paling untuk percobaan ini. Ini juga tadi seperti Ibu Sri bilang, ya ini cepat katanya. Jadi yang dicatat hanya suhu awal, suhu akhirnya berapa, dan juga waktunya berapa. Paling itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk suhu yang diperlukan muncul warna biru pertama kali itu Ya. suhu awal akhir. Atau suhu akhir? Suhu akhir. Berarti suhu awalnya suhu awal ketika dia sebelum muncul. Jadi pas kita campur, nah dicatat suhunya berapa. Nanti juga setelah dicampur, setelah muncul warna biru dicatat. Nanti kita buat suhu rata-rata. Nanti yang dipakai sih suhu rata-ratanya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Na2S2O8 nanti diganti H2O2 3%. Ya, di lab yang ada. Oh, tapi nggak tahu, mungkin kalau di belakang, maksudnya di gedung F ada Na2S2O8 berarti tidak diganti. Kalau adanya H2O2 berarti pakai H2O2 3%. Ini ya, yang di satu nih ya. Nanti kalau tidak ada, cari H2O2 3%. Catat ya, kalau ini tetap harus ada. Terus ini kan suhunya ada 0, 10, 20, 30, 40. Nah, ini bisa bagi 2. Yang suhu 30, 40 atau 0 dan 30. 2 orang ya. Terus nanti suhu 20 dan 40 2 orang. Nah, bagi 2 supaya cepat. Kalau yang panas itu cepat. Kalau yang suhu 30 dan 40 pakai pemanasan hot plate. Gantian dengan mudah-mudahan hot plate-nya lebih dari 1. Jadi nggak gantian dengan BaSO4. Ya, ini mungkin yang paling kecil bukan di 0, kayaknya paling kecilnya ada di 10, jadi 4 titik. Jadi 10, 20, 30, 40. Ya, ini sebab suhu 0 sebenarnya dapat, cuman biasanya mahasiswa tidak dapat karena sebenarnya gampang, isinya S semua itu pasti dapat 0. Isinya S semua dapat 0 gitu. Ya. Dan ya tergantung nanti di lab juga S-nya harusnya bisa 0. Nah, ini lama ini. Ya. Jadi stopwatch-nya siapkan masing-masing itu 2. Misalkan tadi yang suhu 40 cepat, 30 cepat, tapi yang 20, yang 10 lama. Jadi biarkan ini stopwatch-nya masih nyala, belum ketemu warna ungu. Yang panas kerjakan sebentar juga ketemu warna ungu gitu. Ya. Oh ya, masalahnya nanti di termometer. Termometernya ada berapa? Nggak ada banyak. Oke, tapi nggak apa-apa, itu tadi 10 dan 30, misalkan 20 dan 40. Beda grup, nah jadi cepat. Nah, kalau dibagi pekerjaan itu bisa cepat. Ya, dan masing-masing belajar dan masing-masing tahu apa yang mau dikerjakan. Yang bikin lama, kalian pas praktikum tidak membagi tugas dan tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Itu masalahnya. Ya, makanya jangan sampai terjadi. Oke, sampai di sini mau ada yang tanyakan ini yang energi aktivasi.
Tidak ada. Cepat ya.